lama menunggu anak. Setelah lama menunggu anak, insya Allah perintahkan agar anaknya itu disembelih. Kalau posisi saya seperti itu, kayaknya saya enggak kan saya apa-apaan ini gitu kan. Beliau berhasil mendidik anak-anaknya jadi anak yang soleh. Kita belum mampu ke tanah suci, ada ibadah yang bisa kita lakukan yang juga utama. Ya. Tanah suci itu kan perlu harta pengorbanannya. Ketika kita belum sanggup atau mungkin katakan lagi menunggu, pengorbanan harta yang lain yang lebih kecil, itu dengan berkorban ini. Berarti ini orang cerdas banget nih. Ya, menghadapi masyarakat yang jahiliyah banget gitu kan. Jadi sosok kepribadian dia mencari Tuhan, sosok dia ketika di masyarakat yang bisa kita ambil contohnya kan. Yang memang tetap perlu adanya kearifan. Tidak boleh langsung menjas dan yang lain. Nabi pun nggak langsung menjas kan, tapi dengan cara menghancurkan, nyesain satu. Gitu. Berdialog di situ kan. Saya yakin sebagian di antara masyarakat itu ada yang terpengaruh gitu. Cuman karena memang sudah jadi dogma, kadang-kadang kalah dengan dogma itu. Tapi tetap dianggap sebagai orang yang sesat dan harus dihukum dengan dibakar itu. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua. Maaf, sebagai anak dulu. Sebagai anak, ketika mendapati orang tuanya tidak sejalan, apalagi tentang akidah dan tauhid, beliau tetap menghormati beliau. Menghormati orang tuanya. Apalagi kita yang masih sama-sama satu akidah, satu tauhid, hanya beda pendapat misalnya karena suatu hal duniawi, jangan sampai kita durhaka ke orang tua. Yang beda-beda agama saja harus kita hormati. Betul. Ini contoh sebagai anak, menghormati orang tua. Kemudian sebagai orang tua, yang keempat nih, sebagai orang tua, beliau berhasil mendidik anak-anaknya jadi anak yang soleh. Bayangkan, kalau tadi Kang Anton bilang, kalau di kita manusia biasa, anak kita disakitin aja sama anak tetangga, kita bela mati-matian kan? Padahal sesama anak nih main di luar rumah, namanya anak kan pasti ada berantemnya lah gitu. Padahal nggak lama lagi, kalau ketemu lagi, damai lagi. Beda sama kita orang tua, kalau udah sakit hati kan lama gitu kan, bisa bertahun-tahun gitu. Kalau anak tuh enggak, tapi kita terlalu protektif, terlalu sayang, terlalu melindungi, pasti akan dibela mati-matian. Bahkan mungkin kita akan oncok ke rumah orang tua, menyalahkan temannya, menyalahkan anaknya yang telah menyakiti anak kita, betul tidak? Betul. Ya. Artinya terlalu sayang. Nah ini Allah uji Nabi Ibrahim, apakah lebih sayang kepada Allah atau anaknya? Apakah lebih mendengarkan taat perintah pada Allah atau lebih mementingkan rasa sayangnya pada anaknya? Gitu. Jadi sebagai orang tua diuji itu dan Nabi Ibrahim lulus ya. Alhamdulillah. Tapi dibalik itu Nabi Ibrahim juga dialog dengan Nabi Ismail. Oh iya, dialog dengan ajak dulu. Ya apa ya Bunaya katanya kan ya anakku. Abahmu ini, abah kan orang Banten ya. Enggak apa-apa, Bang. Abah ini katanya dapat mimpi, udah 3 kali mimpinya sama. Mimpinya apa abahnya? Diperintahkan untuk menyembelih engkau. Apa kata Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah laksanakan. Masya Allah. Ya Allah taat. Coba kalau anaknya durhaka atau bukan durhaka lah, minimal anaknya bandel kayak kita aja. Ngapain kalau gitu Bah? Masa saya mau dikorbanin abangnya tega pasti digituin ya dengan pembelaan diri dan yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya kesuksesan beliau ketika mendidik anak dan mendidik istri juga sebagai seorang suami ya. Mendidik Siti Hajar dan Siti Sarah gitu. Seperti itu sehingga mereka bisa menjalankan keluarga yang harmonis gitu. Dan peristiwa kurban itu hal yang fundamental atau hikmah yang saya dapatkan ya gitu. Allah itu meminta kita mengorbankan sesuatu yang merupakan merasa kepemilikan kita. Kadang-kadang sebagai seorang manusia itu merasa memilikinya luar biasa. Iya betul.
kita punya istri, punya anak, rasa memilikinya tuh berlebih kadang. Bener. Ya tadi tuh ya, kalau disakitin saja anaknya kita membela. Ada waktu sholat kita lagi bercengkrama dengan keluarga, berat ujiannya tuh. Sholat dulu atau anak dulu kan gitu. Harusnya sama-sama. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim kepada anaknya ya, Nabi Ismail itu suatu hal yang sangat fenomenal saya kira itu ya. Dua-duanya orang sabar, dua-duanya hamba yang soleh, dua-duanya mengajari kita bahwasanya pengorbanan itu harus kita lakukan untuk Allah. Sebagaimana firman Allah ya yang jadi dalil dari kurban. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kan Allah tuh sudah memberikan nikmat yang sangat banyak buat kita itu. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Jadi apa susahnya sih kita setiap tahun ini, mohon maaf ya, masing-masing jelas punya sudut pandang. Tapi saya meyakini bagi kalangan pekerja yang apalagi punya gaji dan ini itu nggak sulit-sulit lah kalau kita bisa mengorbankan sebagian harta kita, apalagi diniatkan dari setiap tahun itu untuk ya katakanlah nabung, tabungan kurban, nyicil dan yang lainnya supaya nggak berat sekali waktunya 3 atau 4 juta itu untuk memberikan seekor kambing atau ikut dalam patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Iya. Itu kan pengorbanan kita. Karena di balik pengorbanan yang berupa uang untuk hewan kurban, ada nikmat Allah yang sangat-sangat banyak yang kita dapatkan itu. Jauh istilahnya kalau Nabi Ibrahim anaknya. Kita hanya diminta untuk, dan ini juga subhanallah pelajaran lainnya ketika kita belum mampu ke tanah suci, ada ibadah yang bisa kita lakukan yang juga utama. Tanah suci itu kan perlu harta pengorbanannya. Ketika kita belum sanggup atau mungkin katakan lagi menunggu, pengorbanan harta yang lain yang lebih kecil, itu dengan berkurban ini. Dan bagi yang katakanlah untuk saudara kita yang kurang mampu atau kurang beruntung, Allah juga sediakan amalan yang bisa dilakukan mudah, yang memang tanpa perlu ada harta. Apa keutamaan di bulan Zulhijjah? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Belum di amalan yang lain, kita yang belum sanggup ke tanah suci yang tadi ya menunggu, sementara bagaimana mikirin mau ke tanah suci, uang aja nggak ada dan yang lainnya. Allah juga kasih buka amalan lain berupa sholat sunnah syuruk. Iya. Biasa ya. Jadi Allah itu maha adil. Dan pintu surga itu luas, bisa kita raih dari manapun kebaikan kita, insya Allah. Yang jelas jangan hitung-hitungan ke Allah ya. Iya. Kita jangan sampai kita merasa kita masuk surga karena amal soleh kita, enggak. Jauh. Nggak akan bisa membeli surga dengan amal soleh kita. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Masyaallah, itu ya. Maka rahmat Allah itu bisa dapat dari mana? Dari kebaikan. Jadi kecil apapun kebaikan kita, mudah-mudahan itu mengandung rahmat Allah yang bisa membuka pintu surganya. Untuk Nabi Ibrahim yang kita harus teladani, saya juga terkesan dengan sebuah lagu yang bisa kita teladani juga. Lagunya, liriknya sangat-sangat saya katakan penuh hikmah. Ya. Ini lagu nasyid nada. Mungkin pernah dengar ya? Coba gimana? Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah, malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat kepada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Itu liriknya, judulnya Belajar dari Ibrahim. Bagus suaranya.
Rekamannya cocok ini. Saya belum pernah ikut audisi sih. Khawatir menang. Enggak. Itu terngiang saya dengan lirik itu. Ya Allah, Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, belajar ikhlas kepada beliau. Ya kita kadang-kadang mengaku diri orang yang soleh, ngaku diri ahli ibadah, tapi sebetulnya di hati kita itu, aduh, harus banyak diperbaiki. Dari sisi keikhlasan yang lainnya. Dari belajar dari Ibrahim, patuh dan taat pada Allah semata tanpa banyak mengumbar kata-kata. Jalankan perintah, tiada banyak bicara. Luar biasa podcast kita hari ini ya. Banyak pelajaran ya dari Nabi Ibrahim. Nah, mudah-mudahan kita yang tadinya nggak tahu dari sejarah ini dan bisa ambil pelajaran dan tambah semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau lihat kisah-kisah tadi rasanya saya bersyukur banget, Pak. Istilahnya ini cerita aja nih sedikit. Saya dulu pernah anak itu kan anak pertama hamil, sayangnya luar biasa. Sayang banget sih. Sampai istri nggak boleh ini, nggak boleh lagi ini. Di kandungan tuh. Pas lahir Allah ambil. Masya Allah. Karena memang lebih Iya. sayangnya itu kayak luar biasa gitu. Makanya jangan terlalu berlebihan ya ternyata. Betul. Itulah pelajaran ya teman-teman, sahabat serba Banten yang dirahmati Allah. Yang terakhir Pak, pertanyaan. Nah, kita kan hidup di Waringin-Kurung. Iya. Dan kita juga kan seolah mengikuti budaya-budaya Waringin-Kurung gitu kan. Nah, kalau lebaran, kalau di Lampung itu kalau lebaran haji gitu istilahnya, lebaran kurban masih keliling Pak. Sama kayak Idul Fitri. Ramai di sana ya? Ramai juga sama. Kalau di tempat kampung saya gitu, masih maaf-maafan. Kalau sini gimana? Berarti sama dengan orang Madura. Oh gitu. Orang Madura itu yang saya tahu justru lebih semarak lebaran haji. Maka kebanyakan mereka mudik tuh lebaran haji. Orang Madura itu. Yang saya dapat cerita dari teman saya orang Madura. Di Waringin-Kurung atau secara umum di Serang ya di Banten, lebaran haji itu tidak semarak lebaran puasa atau Idul Fitri gitu. Memang kalah semarak lah. Allah misal apakah bagaimana seperti ceritanya bagaimana? Yang jelas dari kecil itu kalau mau lebaran haji kita itu satu hari sebelum lebaran ada namanya perpegan. Perpegan. Itu sama mau lebaran haji ataupun lebaran Idul Fitri, H-1 itu perpegan. Perpegan itu semuanya ke pasar ya, kebanyakan pasar untuk belanja, dan hampir semua di situ di pasar itu dilakukan penyembelihan kerbau. Itu? Ya. Sebelum lebaran haji. Oh, jadi persiapannya dulu namanya perpegan itu. Nah, jadi kita beli kambing, beli daging, beli sayur-sayuran, beli bumbu-bumbu dan untuk persiapan riaya. Kalau di sini kan bahasanya riaya itu nama lain lebaran. Jadi riaya itu bahasa Jawa Serang ya. Artinya lebaran riaya itu. Ini namanya perpegan dulu. Kemudian malamnya seperti biasa takbiran. Tapi memang kalah semarak dibandingkan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu kan haji ya. Bisa jadi karena ada faktor kalau lebaran haji ya di sana lebarannya. Oh di Mekah. Jadi di situ. Biasanya yang rame itu malah di rumah-rumah orang yang lagi haji. Oh iya. Ramenya apa? Di depannya disediain air minum untuk orang lewat jalan. Jadi sodakoh berupa air, orang lewat boleh minum di situ. Ambil aja minum gula disediain gelas dan teko. Dan dengan asumsi harapannya mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga di Mekah. Dengan sodakoh itu harapannya wasilahnya adalah didoakan jamaah haji keluarganya atau di rumah itu di sananya dimudahkan urusannya. Karena ketika Arafah itu kan panas sekali pada Arafah. Jadi mengeluarkan air supaya orang lewat lalu jalan di luar rumahnya mengambil air itu dan meminumnya dan minta didoain gitu. Di sini gitu. Kalau di sini begitu. Kalau lagi hari lebarannya ya pagi-pagi biasalah sholat Id dan yang lainnya, kemudian pergi ke lapangan kalau ada yang kurban, sembelih ya bagi-bagi. Memang tidak sesemarak Idul Fitri.
Dan adatnya memang hanya itu aja sih, perpegan. Kalau yang haji, Kalau malam ngeriungan nggak? Kalau di kampung saya riungan. Iyalah, ngeriung mah ada. Ada ya. Ada kalau ngeriung itu biasa. Kumpul dengan masyarakat. Kumpul dengan ya, masyarakat. Seru tuh anak-anak tuh di situ. Baik, sahabat serba-serbi Banten, Pak TBM Soleh ini di sisi dia tokoh muda di Waringin Kurung. Padahal udah tua. Nah, sekarang udah tua. Padahal udah 40 tuh masih muda ya? 40 masih muda. Kalau ini masih generasi muda itu masih 34, 40 masih. Ya kalau PBB itu kalau tidak salah batas dibilang pemuda itu 45 kan. Masuk lagi tahap muda kan. Masih muda. Ya, di sisi lain dia itu penulis, rajin nulis nih, ada bukunya apa namanya? Insya Allah buku keempat ini lagi mau dicetak. Memoir aja bukunya. Apa namanya? Nah, judulnya 30 hari mencari cinta. Oh, Masya Allah. Nanti penasaran bisa kita undang lagi nih masalah itu kan. Terus beliau juga ketua DKM. Ya. Banyak banget ya ini aktivitas. Alhamdulillah amanah itu, Masya Allah berat juga. Jadi ketua DKM. Berat ya jadi ketua DKM ya. Padahal itu jabatan yang paling tidak diinginkan oleh banyak orang. Nggak menjadi rebutan gitu. Ketua DKM itu nggak menjadi rebutan. Karena nggak ada gajinya. Iya. Karena Allah yang gaji. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah banyak yang kurban. Kalau di perumahan saya di Tamrakata, khususnya di blok saya, blok I, dari 4 RT itu kan ada 2 tempat ibadah ya. Ada masjid yang jasa ketua DKM-nya itu melingkupi 3 RT. Yang S1 RT, RT 4 punya musola sendiri. Oh gitu. Ya, jadi satu blok itu 1 RW ya, RW 6 ada 1 masjid, ada 1 musola. Nah, kebetulan di masjid saya itu membawahi 3 RT ya, 300 kepala keluarga lah. Setiap tahun alhamdulillah sapi itu nyampe 5 atau 6. Masya Allah, luar biasa. 5 atau 6 lah sapi itu. Dan memang kita terus push, kita dakwah di masjid lewat taklim, ya, lewat pengajian, lewat khutbah juga. Betapa luar biasanya hikmah kurban ini kalau kita bisa ikut dalam sebagai pekurban. Gitu. Jadi motivasi itu harus kita dengungkan. Jangan sampai ada motivasi, ada satu kesimpulan cukup sekali kurban mah. Padahal dia termasuknya mampu, orang kaya dan lainnya. Itu setiap tahun harusnya. Harus setiap tahun. Iya, karena ini pengorbanan kita gitu. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Ya. Kalau memang belum mampu ya nggak masalah. Ini kan sunnah muakkad hukumnya. Nggak masalah. Tapi kita harus pandai-pandai menghitung diri. Menghitung, mengelola keuangan kita kan. Di balik keuangan kita itu pasti bisa nggak kita sedikit berkorban. Kita punya banyak kisah inspiratif kan. Tukang beca, pemulung, nabung hanya untuk berkorban. Masa kita para pekerja malu gitu. Setahun sekali itu harus kita, kalau perlu kita konsen, ya udah berarti setiap bulan Zulhijjah 4 juta saya alokasikan deh tiap bulan 500 nabung. Dalam 10 bulan udah dapat berapa? 5 juta. 500 bisa. Sisi-sisi apa namanya? Ruang kebersyukuran kita itu harus kita cari. Jangan sampai kita merasa keluhan kita lebih banyak. Kita kebanyakannya mengeluh kan, mengeluh serba sulit, serba kekurangan dan yang lainnya. Padahal ruang kebersyukuran itu kalau kita cari selalu ada dan merasakan iya nikmat Allah lebih banyak daripada kekurangan kita. Karena kebanyakan kita itu memetakan definisi nikmat itu sebatas duniawi masalahnya. Gaji yang besar, uang yang banyak, karir yang cemerlang, jabatan tinggi, rumah mewah, mobil yang bagus. Kadang-kadang memetakan definisinya keliru kitanya. Ya, jadi sederhana saja lah. Orang-orang yang berpikir misalnya meyakini nikmat Allah lebih banyak, meskipun dia hanya UMR, gajinya 5 juta atau 4 juta, dia bisa kurban. Tetapi ketika pemikirannya bukan keliru ya belum sampai pada posisi itu, meskipun gajinya 15 juta belum tentu mau berkorban. Belum tentu mau berkorban. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesempatan untuk berkorban. Amin. Termasuk saya juga, mudah-mudahan saya juga bisa berkorban. Iya. Baik, terima kasih. Kurban kalau di Waringin beda. Apa? Kerbau. Waringin dan Serang pada umumnya dari dulu kerbau. Nggak suka sapi kalau orang-orang sini, orang Banten mah. Kerbau ya? Iya. Baru ada sapi itu ketika di perumahan aja.
Orang Purman karena banyak yang dari luar pendatang ya. Kebanyakannya akhirnya kan sekarang hewannya sapi. Tapi dari dulu sampai sekarang tradisi di kampung-kampung di Waringin itu kalau hewan yang lebih gede itu kerbau. Kerbau. Lebih besar lagi. Lebih besar dagingnya. Lebih besar. Ya, terima kasih Pak hari ini udah menyempatkan waktu Sama-sama. di podcast SSB TV. Ya, sama-sama saya juga belajar. Jangan pernah bosan. Insya Allah. Untuk Kak Antoni makanya nggak bosan, asik orangnya nih. Menyampaikan dakwah kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah kisah-kisah Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Insya Allah ketemu lagi.